Manchester United akhirnya resmi mendapatkan Jadon Sancho setelah perburuan panjang yang dimulai sejak musim lalu. Winger timnas Inggris itu dikontrak selama 5 tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Sancho tak mudah didapatkan oleh MU. This is the place. Home. MU sudah memburu Sancho sejak musim panas tahun lalu, tapi mundur karena bandrol harga yang kelewat tinggi, sekitar 108 juta pound sterling. Meskipun setelahnya, Dortmund melunak dengan menurunkan harga Sancho menjadi 85 juta pound. Borussia Dortmund wanted £108 million for him. They wanted it done by August the 10th, 2020. United said no. United said they were going to wait. Proses negosiasi yang sangat alot dengan Dortmund terkait harga Sancho berulang kali mewarnai proses transfernya ke MU. Dan akhirnya, kesepakatan transfer pun tercapai. Finally, of Jadon Sancho from Borussia Dortmund. The deal is worth £73 million. Pemain berusia 21 tahun itu didatangkan MU dari Borussia Dortmund dengan biaya transfer yang mencapai 73 juta pound sterling atau sekitar 1,45 triliun. Sancho memang wajar jika dibanderol dengan harga yang mahal, karena mengingat permainannya yang sangat baik ketika bermain bersama Dortmund. 4 musim bersama Dortmund, Sancho membukukan 50 gol dan 64 assist dari 137 pertandingan di semua kompetisi. Catatan impresif itulah yang membuat Manchester United ingin membawa pulang Sancho ke Inggris. Namun, di balik harga mahal seorang Jadon Sancho, terdapat jatuh bangun perjalanan karir hingga menjadi superstar seperti sekarang ini. I'm just getting started. Karir Sancho meroket setelah berkelana dari sepak bola jalanan ke Watford, Manchester City, dan Borussia Dortmund, hingga kini di Manchester United. Sebetulnya, Sancho bukanlah warga Inggris tulen. Ia lahir dari orang tua yang berasal dari Trinidad dan Tobago di Kepulauan Karibia. Tapi Sancho besar di London Selatan, wilayah ibu kota dengan tingkat kejahatan yang paling tinggi. Saya menyebut diri saya pesepak bola jalanan. Disitulah saya belajar trik-trik saya, kata Jadon Sancho kepada Sky Sports. Awal karir sepak bola Sancho dimulai saat ia bergabung dengan Akademi Watford pada usia 7 tahun. Dan ketika dia menginjak usia 15 tahun, Manchester City berhasil mencium potensi bakat miliknya, dan akhirnya ia pun sepakat untuk melanjutkan karirnya bersama Akademi City dengan biaya 500.000 pound. Sancho pun langsung tampil gemilang. Dia mencetak 12 gol dan 4 assist dalam 14 pertandingan City pada ajang Liga Premier League Inggris usia 18. I love scoring goals. That was my main thing. Loved it. Dengan potensi besar yang dimilikinya, pertanyaan besarnya adalah, kenapa Sancho tidak diberi kesempatan di City? Seperti ketika City menaikkan nama Phil Foden. Apakah Guardiola tidak melihat potensi Sancho? Sebenarnya, Pep Guardiola selalu semangat ketika berbicara tentang prospek para pemain mudanya, terutama hasil dari Akademi Manchester City. Sebelum tur pramusim ke Amerika Serikat pada 2017, Pep membicarakan rencananya tentang pemain akademi yang akan promosi ke skuad senior. Pada saat itu ada 3 pemain yang berada di skuad senior City. Mereka adalah Brahim Diaz, Jadon Sancho, dan Phil Foden. Pep Guardiola berharap bisa memberikan kesempatan kepada mereka. Begitupun sebaliknya, mereka bisa tampil mengesankan sehingga bisa menghabiskan musim 2017-2018 bersama skuad senior City. Tapi kenyataannya berbeda. Hanya Foden dan Diaz yang dicoba selama pramusim, sementara Sancho ditinggal di Manchester oleh rekan-rekan sebayanya itu. Pep memutuskan tidak membawa Sancho ke tur pramusim panas di Amerika Serikat pada Juli 2017, karena ia wajib menyelesaikan urusan penandatanganan kontrak profesional pertama setelah masa beasiswa di Akademi City sudah habis. Tapi pada saat itu, Sancho terlanjur kecewa. Ia kecewa karena ia tidak diberi kesempatan seperti Foden dan Diaz yang dibawa pada tur pramusim. Dari situlah
mulai muncul benih-benih konflik antara Sancho dengan kesebelasan berjuluk The Citizen tersebut. Sang pemain menolak untuk berlatih dan menghilang dari akademi selama 1 pekan lebih. Media Daily Telegraph mengabarkan bahwa petinggi City sulit untuk menghubunginya. Di sisi lain, media Metro melaporkan bahwa Sancho sedang berada di London, yang merupakan kota kelahirannya. Keberadaannya di sana jugalah yang menguatkan bahwa Sancho bisa saja sedang bernegosiasi untuk direkrut Arsenal, Chelsea, ataupun Tottenham Hotspur. Semua bukan tanpa alasan, karena 3 kesebelasan itu sudah mulai memantau situasi Sancho di City sejak pada tahun sebelumnya. Pada saat itu, Tottenham diperkirakan lebih berpeluang mendapatkannya, karena memanfaatkan balas jasa penjualan Kyle Walker ke City. Ditambah dengan pendekatan dari Manchester United, yang membuat City semakin panik jika asetnya itu pindah ke rival satu kotanya. Ketakutan itu bisa terjadi karena Sancho bebas bergabung dengan kesebelasan manapun, karena pada saat itu dia belum menandatangani kontrak profesional sepak bola pertamanya. Namun ternyata Sancho justru memilih Dortmund. Hal ini sangat mengejutkan, karena pada masa itu tak banyak pemain muda Inggris yang berani berkarir keluar Inggris, utamanya saat usianya masih 17 tahun. Banyak yang terjadi pada Sancho sejak dia pergi ke Bundesliga. Kepindahannya ke Dortmund nyatanya berdampak besar dalam karirnya. Sancho tidak ingin menunggu, dan Dortmund menawarinya kesempatan. Dortmund memang terkenal sebagai klub yang tak ragu dalam memberikan kesempatan bagi para pemain muda untuk bersinar, seperti Haaland, Jude Bellingham, dan Gio Reyna. Haaland berusia 21 tahun, Bellingham dan Reyna baru berusia 18 tahun. Sudah jelas, kata Sancho, ketika ditanya dalam wawancara pada tahun 2019 mengapa dia bergabung dengan Dortmund. Mereka memainkan banyak pemain muda. Mereka memiliki kepercayaan pada pemain muda. Ini adalah klub besar di liga yang bagus. Jadi, kenapa tidak? Di Bundesliga Jerman, Sancho mencatatkan 104 pertandingan dengan 38 gol yang berhasil dia kemas. Kilau Sancho bersama Dortmund pun membawanya ke timnas Inggris yang melaju ke final Euro 2020 lalu. Namun, mereka kalah dari Italia karena adu penalti. Pada musim lalu, duetnya bersama Haaland terbukti sangat mematikan. Keduanya secara total telah mencetak 35 gol dan 17 assist untuk Borussia Dortmund di Bundesliga pada musim 2020-2021. Haaland Sancho juga masing-masing mencatatkan 2 gol saat membawa Dortmund menang 4-1 atas RB Leipzig di final DFB Pokal pada tahun 2021. Kehilangan rekan dan duet terbaiknya, Erling Haaland mengakui bahwa dia merasa sedih. Namun, striker asal Norwegia memahami akan hal tersebut karena sudah biasa terjadi dalam sepak bola. Saya dan Jadon saling memahami dengan sangat baik, dan dia adalah pemain top, kata Haaland soal kedekatannya dengan Sancho dikutip Manchester Evening News. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa MU sangat berhasrat untuk merekrut Sancho? United telah kekurangan pemain sayap kanan alami selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya Solskjaer selalu tertarik untuk merekrut Sancho, yang telah mencetak 50 gol dan 57 assist dalam 137 penampilan di semua kompetisi untuk Dortmund. The world that we followed Jadon for a long time. He's a player that we've targeted. We think his qualities will fit right in here at Man United. Menurut Ole Gunnar Solskjaer, Sancho bakal menjadi bagian penting dari skuadnya untuk beberapa tahun ke depan. Sancho terutama dipandang sebagai pemain sayap kanan alami. Dengan kecepatan kilatnya, keterampilan menggiring bola yang luar biasa, dan insting tajamnya dalam mencetak gol, membuatnya menjadi mimpi buruk bagi para pemain bertahan lawan. Selain itu, Sancho juga mampu beroperasi di sisi kiri atau memainkan peran sebagai number 10 karena kemampuannya bermain dengan kedua sisi kaki dan kecerdikannya dalam menciptakan celah di sepertiga akhir yang diiringi dengan akurasi umpannya yang mengesankan. Dengan segudang kualitas yang dimiliki Sancho,
dia kemungkinan akan langsung masuk dalam starting 11 pada musim perdananya bersama Manchester United. Namun, Sancho juga harus membuktikan nilainya dengan cepat, guna mengamankan satu tempat di skuad inti di tengah persaingan yang kuat pada posisi winger di Manchester United.